Selama 10 hari, menjamu 20 orang dari keluarga suami. Saya harus nombok hampir 2 juta rupiah dari kantong sendiri. Itu lebaran tahun lalu. Tahun ini, begitu saya melihat mereka berdiri lagi di depan pintu, saya hanya mengucapkan satu kalimat. Lalu, saya mengunci pintu rapat-rapat, tepat di hadapan hampir 20 orang keluarga suami saya. Pada pagi hari kedua lebaran, seluruh tetangga di gang itu mungkin mengira saya dan suami sedang bertengkar hebat, sampai di ambang perceraian. Padahal saat itu tangan saya masih berlumuran adonan kue. Panci rendang di dapur masih mendidih pelan. Sementara di halaman, ibu mertua saya berdiri memeluk kardus parsel. Wajahnya pucat seperti orang yang salah menelan biji. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Kalau kisah malam ini menyentuh hati Anda, tolong tinggalkan satu komentar di bawah. Karena cerita seperti ini mungkin juga sedang terjadi di rumah seseorang yang Anda kenal. Nama saya Lestari, 38 tahun, dulu sebelum menikah. Saya bekerja sebagai manajer logistik di sebuah perusahaan distribusi. Pekerjaan saya mengatur ratusan pengiriman setiap hari, menghitung biaya sampai ke angka terkecil. Sudah 12 tahun saya menjadi menantu di keluarga ini. Dan dalam 12 tahun itu, saya pikir kesabaran adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi. Saya salah. Rumah kami sederhana, hasil renovasi bertahun-tahun. Di kawasan Bintaro, 3 kamar tidur kecil, 1 dapur sempit, 1 ruang tamu yang kalau diisi 10 orang sudah terasa sesak. Suami saya, Mas Budi, bekerja sebagai teknisi pendingin ruangan. Orangnya baik, sangat sayang pada keluarganya. Tetapi ia punya satu hal yang menjadi sumber dari semua cerita ini. Gengsi yang terlalu tinggi. Dulu, di kantor tempat saya bekerja, saya dikenal sebagai orang yang teliti. Atasan saya pernah berkata, "Lestari, kamu ini matamu seperti kalkulator. Tidak ada satu angka pun yang lolos." Saya bangga dengan keahlian itu. Tetapi setelah menikah dan berhenti bekerja, keahlian itu seolah tidak ada gunanya lagi. Saya menyimpannya jauh-jauh di sudut yang berdebu dalam diri saya. Saya tidak tahu suatu hari nanti, justru keahlian itulah yang akan menyelamatkan harga diri saya. Setiap kali ada kerabat datang, wajah Mas Budi langsung berseri, seolah ia takut sekali dianggap pelit, dianggap menantu yang tidak ramah. Maka, pintu rumah kami selalu terbuka, lebar, untuk siapa saja, kapan saja, selama berapa hari pun mereka mau. Dan yang menanggung semua itu di dapur hanya saya. Saya ingat betul bagaimana semuanya berjalan selama ini. Setiap lebaran, keluarga besar Mas Budi berkumpul di rumah kami. Awalnya selalu sama. Mereka bilang hanya akan mampir beberapa hari. Tetapi yang datang lebih dulu belum sempat pulang. Yang datang belakangan sudah menyeret koper masuk. Lama-lama, 10 hari menjadi hal yang biasa. Saya hafal semuanya. Pak Detarno suka sayur lodeh yang medok santannya. Bibi Ratna tidak makan daging di hari pertama. Putra, anak paman maman, lebih suka risoles daripada lontong. Saya menghafalnya begitu detail. Sampai-sampai Mas Budi sendiri kadang tidak tahu makanan kesukaan kerabatnya. Dan justru karena saya begitu mampu, semua orang menganggapnya wajar. Mereka menganggap urusan dapur dan logistik adalah tanggung jawab saya. Sudah seharusnya. Setiap hari ada 3 kali makan besar, belum termasuk buah, camilan, dan minuman bersoda. Para paman yang sudah berumur mengobrol sampai larut, lalu minta dibuatkan mie instan kuah tengah malam. Anak-anak muda pergi main setelah makan. Pulang-pulang, mengobrak-abrik kulkas mencari makanan. Tikar digelar sampai menutupi seluruh lantai. Anak-anak tidur berjejer seperti ikan sarden dalam kaleng. Dan saya berdiri di dapur. Dari subuh hingga lewat tengah malam. Saya selalu berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa. Setahun sekali, biarlah rumah ini ramai. Saya masih ingat tahun-tahun awal pernikahan kami. Saat itu saya masih bekerja kantoran, masih punya gaji sendiri. Tetapi setelah anak saya lahir, Mas Budi meminta saya berhenti. Lebih baik kamu di rumah saja, urus keluarga, katanya. Saya menurut. Saya pikir itu pengorbanan yang wajar demi keluarga. Saya tidak tahu
dengan berhenti bekerja. Saya juga kehilangan satu hal penting, suara saya. Sejak saya tidak lagi menghasilkan uang sendiri, perlahan-lahan, pendapat saya di rumah ini menjadi semakin tidak berarti. Seolah seorang perempuan yang tinggal di rumah tidak berhak punya keberatan. Saya ingat satu kejadian di tahun ketiga pernikahan. Saat itu saya baru saja melahirkan, masih lemah. Tetapi keluarga suami tetap datang berkumpul. Saya, dengan jahitan operasi yang belum kering, tetap dipaksa keadaan untuk berdiri di dapur. Saat saya minta tolong pada Sari untuk sekedar mencuci piring, ia menjawab enteng, "Aduh, Mbak, aku nggak biasa nyuci piring. Nanti tanganku bau amis." Lalu ia kembali bermain ponsel. Saya, dengan tubuh yang masih sakit, akhirnya mencuci semuanya sendiri. Sejak hari itu, saya belajar satu hal pahit di keluarga ini. Kelemahan saya bukanlah alasan untuk dikasihani, melainkan sesuatu yang harus saya sembunyikan rapat-rapat. Dan begitulah, tahun demi tahun, saya membangun tembok senyum di sekeliling diri saya, sampai semua orang lupa bahwa di balik tembok itu ada seorang manusia. Saya punya kebiasaan buruk. Saya memikul semua pekerjaan sendiri, lalu diam-diam berharap orang lain akan mengerti dengan sendirinya. Tetapi di dunia ini, kalau kita tidak pernah bicara, orang lain hanya akan mengira kita memang sekuat itu. Mereka tidak akan pernah tahu di balik senyum yang saya pasang ada punggung yang sudah lama nyaris patah. Lebaran tahun lalu adalah titik baliknya, walau saat itu saya belum menyadarinya. Hari itu sudah memasuki sore hari ke-7. Tamu masih penuh. Saat saya membuka dompet untuk membeli beras tambahan, saya tertegun. Uang yang saya sisihkan untuk membayar les anak saya bulan itu sudah hampir habis, tersedot ke dapur, ke meja makan, ke perut 20 orang yang bahkan tidak pernah bertanya berapa yang sudah saya keluarkan. Saya duduk termenung di depan warung beras di pasar, memegang ponsel, menghitung ulang berkali-kali. Pemilik warung melihat saya dan tertawa kecil. "Bu Lestari, kalau mau, catat utang dulu saja di buku, nanti dilunasi belakangan," katanya ramah. Saya ikut tersenyum. Tetapi tenggorokan saya terasa tercekat. Sejak menikah, saya tidak pernah membiarkan siapapun tahu bahwa saya kekurangan uang belanja. Malam itu, saya mencoba bicara pada Mas Budi. Saya menghitung pengeluaran daging dan ikan di atas meja. Ia datang membawa secangkir teh, lalu berkata ringan, "Sudahlah, jangan terlalu perhitungan. Ini Lebaran, nanti keluarga jadi tidak enak hati." Saya mengangkat kepala, menatapnya. Di benak saya ada satu pertanyaan yang sudah lama ingin saya ajukan. Sebenarnya, siapa yang tidak enak hati di sini? Tetapi, akhirnya saya hanya diam. Saya menelan pertanyaan itu, seperti saya menelan semua hal selama 12 tahun. Lebaran tahun lalu akhirnya berakhir dengan tabungan saya yang menipis dan dengan janji dalam hati. Tahun depan, saya tidak akan begini lagi. Maka, tahun ini, saya bersiap sejak jauh-jauh hari. Bukan bersiap menyambut tamu, tetapi bersiap agar saya tidak kelelahan untuk kesekian kalinya. Sejak awal bulan puasa, saya mencoba berdiskusi dengan suami. "Mas, tahun ini kita buat sederhana saja, ya. Undang keluarga inti, makan bersama sekali, lalu masing-masing pulang ke rumahnya. Aku sudah benar-benar tidak sanggup kalau harus menjamu berhari-hari lagi." Mas Budi saat itu sedang membersihkan pot tanaman di halaman. Mendengar itu, ia berhenti sejenak. Lalu bergumam, "Iya, nanti Mas coba bicarakan." Saya tahu betul. Kata coba itu sangat rapuh dan benar saja. Semakin dekat Lebaran, telepon di rumah semakin sering berdering. Ada yang bertanya, tahun ini mereka tidur di kamar mana? Ada yang minta dibelikan oleh-oleh khas kota ini. Ada yang bahkan sudah memesan panci besar untuk memasak mie instan tengah malam. Belum datang. Mereka sudah memesan tempat di rumah saya. Seolah ini penginapan gratis. Saya mendengar semua itu dengan tangan yang perlahan mendingin. Setiap dering telepon terasa seperti satu beban lagi yang ditumpuk di atas punggung saya. Saya pernah mencoba menjelaskan pada salah satu bibi bahwa rumah kami
kecil, hanya 3 kamar. Tetapi jawabannya membuat saya tertegun. Nggak apa-apa. Kita kan keluarga. Tidur di lantai juga nggak masalah. Yang penting kumpul. Yang penting kumpul. Tetapi yang menggelar tikar, mencuci spray, dan membereskan semuanya setelah mereka pulang. Tentu saja bukan mereka. Saya menghitung dalam hati. Kalau 20 orang datang dan menginap, artinya saya harus menyiapkan tempat tidur untuk 20 orang. Makan untuk 20 orang, 3 kali sehari. Mencuci piring untuk 20 orang. Membersihkan kamar mandi yang dipakai 20 orang. Semua itu dikerjakan oleh sepasang tangan. Tangan saya. Dan tidak ada satupun dari mereka yang pernah berpikir bahwa di balik kumpul keluarga yang menyenangkan itu, ada satu orang yang harus mengorbankan tidur, kesehatan, dan uangnya sendiri. Suatu hari, saat saya memilih daging di pasar, ibu penjual langganan tersenyum pada saya. Keluarga ibu tahun ini mau hajatan lagi, ya. Belanjanya banyak sekali. Saya menghela napas. Bukan, Bu. Kerabat mau berkumpul sambil memotong daging. Ibu itu berkata pelan, seramai apapun harus diukur dengan kemampuan sendiri. Bu, jangan sampai orang lain liburan. Kita malah jadi pembantu di rumah sendiri. Kalimat itu terngiang sepanjang perjalanan pulang. Aneh sekali. Orang luar justru bisa melihat lebih jelas daripada orang yang tinggal di dalam rumah. Tanggal 28 Ramadan, saya membuka celengan di lemari. Isinya tinggal sekitar 1 juta rupiah. Padahal THR, suami baru saja saya serahkan utuh kepada ibu mertua untuk dibagikan sebagai angpau kepada kerabat. Saya duduk di tepi ranjang, melepas ikatan rambut, lalu bertanya pelan, Mas, THR-nya diberikan semua ke ibu. Mas Budi menggaruk kepala. Suaranya pelan. Ibu bilang, Pak D di kampung sedang susah. Paman-paman juga baru kena pemutusan kerja. Jadi, lalu untuk kita? Tanya saya. Ia menatap saya beberapa detik, lalu memalingkan wajah. Kecewa yang saya rasakan saat itu sulit digambarkan. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan seperti membawa 2 ember air yang terlalu berat dalam perjalanan panjang. Lalu, ketika hampir sampai, saya baru sadar dasar embernya sudah lama bocor. Sekuat apapun saya membawanya, tidak akan pernah penuh. Karena memang sengaja dibiarkan bocor oleh orang-orang di sekeliling saya. Tetapi malam itu, saya belum tahu betapa jauh mereka akan menginjak batas saya. Malam takbiran, saya hampir tidak tidur. Membuat kue, membumbui daging, memasak kaldu opor. Menjelang subuh, barulah saya bisa memejamkan mata sebentar. Tetapi tak lama, terdengar suara mobil di luar. Saya terseok-seok bangun, melihat jam. Pukul 5:30 pagi. Begitu pintu saya buka, paman-maman sekeluarga sudah berdiri sambil tersenyum lebar, menyeret 2 koper besar. Kami berangkat lebih pagi, biar tidak macet. Katanya santai. Saya bahkan belum sepenuhnya sadar, tetapi di belakang mereka sudah ada mobil keluarga lain berhenti di depan gerbang. Anak-anak kecil berlarian masuk ke halaman, meninggalkan jejak lumpur di lantai yang baru saja saya pel semalam. Ibu mertua saya, Bu Sutina, begitu gembira sampai wajahnya berseri. Ia menarik tangan saya. Lihat, kan, rumah ini berkah. Makanya selalu ramai begini. Saya tersenyum tipis, menunduk, memungut sandal anak-anak yang terlempar di tengah halaman. Berkah, katanya. Yang ia sebut berkah adalah punggung saya yang membungkuk, membersihkan jejak kaki orang lain. Pagi itu juga, tumpukan cucian sudah menggunung di belakang. Handuk, spray, pakaian anak-anak yang kotor karena bermain di halaman. Mesin cuci kami kecil, hanya muat sedikit. Maka sebagian besar harus saya cuci dengan tangan. Saya duduk berjongkok di dekat sumur belakang, menggosok satu persatu. Sementara dari dalam terdengar suara tawa dan musik. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Bahkan Sari yang lewat di belakang sambil menjinjing tasnya yang mahal. Hanya melirik sekilas lalu berkata, "Rajin amat, Mbak." Lalu pergi. Seolah mencuci tumpukan baju 20 orang adalah hobi yang saya nikmati. Sampai sore hari pertama Lebaran, rumah sudah penuh, sesak. Kipas angin di dinding
tidak mampu mengusir gerah. Di dapur yang panas, saya menggoreng risoles bergantian dengan mengaduk rendang. Percikan minyak panas mengenai punggung tangan saya, tetapi saya tidak sempat memperhatikannya. Tamu di ruang depan terus memanggil, minta tambah ini, minta tambah itu. Saat saya mengantar hidangan ke depan, saya mendengar suara Bude Ratih dari teras. Ia tertawa. Menantu di rumah ini memang hebat. Ada dia. Semua beres. Orang lain menimpali. Ya, zaman sekarang, mana ada yang mau repot begini? Saya meletakkan mangkuk sayur lodeh di meja. Aroma keringat bercampur bau bawang goreng membuat kepala saya pusing. Mereka memuji saya. Tetapi pujian itu terasa aneh, seperti orang memuji kompor gas yang bagus, bertenaga, hemat, dan jarang rusak. Tidak ada yang memuji saya sebagai manusia yang juga bisa lelah. Malam itu, setelah membereskan tumpukan piring terakhir, saya membuka kulkas untuk mengambil air minum. Rak bawah kosong melompong. Daging dan ayam yang saya siapkan untuk 3 hari sudah habis hanya dalam waktu 1,5 hari. Saya berdiri terdiam cukup lama. Di ruang tamu, suara tawa masih riuh. Para paman bersulang sambil bercerita tentang bisnis. Anak-anak berebut toples kue kering. Suami saya duduk di tengah mereka. Wajahnya memerah karena minuman bersoda. Tertawa paling keras. Ia sama sekali tidak melihat ke arah dapur. Tidak melihat istrinya yang berdiri sendirian di antara tumpukan piring kotor. Saya menutup pintu kulkas pelan. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi berkata tidak apa-apa pada diri saya sendiri. Tengah malam itu, saat saya akhirnya bisa merebahkan badan, pintu kamar saya diketuk. Salah satu paman berdiri di depan pintu. Lestari, maaf ya. Bisa buatkan mie instan kuah nggak? Yang pedas. Buat 4 orang. Kami lapar, susah tidur. Saya melihat jam, pukul 1 dini hari. Tubuh saya sudah remuk, tetapi saya bangun. Saya turun ke dapur yang gelap, menyalakan kompor, dan memasak 4 porsi mie instan. Sambil menunggu air mendidih, saya duduk di kursi dapur dan hampir tertidur di sana. Saat saya mengantar mie itu ke ruang tengah, mereka menerimanya tanpa menoleh. Masih asik mengobrol. Tidak ada terima kasih. Hanya, oh, paru sini saja. Saya kembali ke dapur, mencuci panci bekas mie itu, lalu kembali ke kamar. Saya berbaring, menatap langit-langit, dan saya bertanya pada diri sendiri. Sebuah pertanyaan yang menyakitkan. Apakah saya ini istri? Atau pelayan yang kebetulan tidur di salah satu kamar? Hari kedua, keadaan justru semakin parah. Pagi-pagi sekali, saya sudah dikejutkan hal lain saat membuka pintu kamar mandi. Lantainya tergenang air. Salah satu keponakan semalam lupa mematikan keran. Air meluap, merembes sampai ke kamar anak saya. Kasur anak saya basah. Buku-buku pelajarannya ikut basah. Saya berjongkok, mengeringkan satu persatu dengan lap. Sementara di ruang tamu, mereka masih tertidur pulas. Tidak ada yang bangun. Tidak ada yang meminta maaf. Hanya saya. Di pagi buta, membersihkan sisa kelalaian orang lain. Di rumah ini, kesalahan siapapun, pada akhirnya selalu menjadi pekerjaan saya untuk membereskannya. Menjelang siang, adik ipar saya, Sari, datang. Ia membawa rombongan teman arisannya, tanpa memberitahu siapapun lebih dulu. 5 orang dewasa tambahan. Sari masuk ke dapur, melihat saya sedang mengupas bawang, lalu berkata dengan nada biasa, "Mbak, nanti siang masak yang banyak ya. Teman-temanku pengen nyobain masakan Mbak yang katanya enak itu." Saya menatapnya. Sari, bahan di kulkas sudah hampir habis. Kalau mau tambah, harus belanja lagi. Sari mengibaskan tangan. Ya, belanja saja, Mbak. Nanti kan diganti. Tetapi saya tahu betul, kata nanti diganti itu tidak pernah benar-benar terjadi. Sudah 12 tahun dan belum sekalipun ada yang mengganti. Saya yang berbelanja, saya yang memasak, saya yang membayar. Dan ketika makanan habis, saya juga yang dianggap kurang sigap. Saya pergi ke pasar lagi siang itu. Di dompet saya hanya tersisa lembaran terakhir. Saya berdiri di depan kios daging, menghitung dengan jari mana yang harus saya beli, mana yang harus saya korbankan. Akhirnya saya membeli yang termurah. Sambil pulang, saya menelpon tempat les anak saya. "Maaf, Bu,
Pembayaran les bulan ini mungkin telat beberapa hari. Suara saya bergetar saat mengatakannya. Bukan karena malu pada tempat les, tetapi karena malu pada diri sendiri. Anak saya harus mengorbankan haknya demi memberi makan orang-orang yang menganggap semua ini gratis. Sore itu, saat saya menghidangkan makanan untuk rombongan Sari, salah satu temannya berkomentar sambil mengunyah. Wah, enak banget. Mbak ini kerja jadi catering ya? Sari tertawa. Bukan, ini kakak iparku, tukang masak andalan keluarga. Lalu mereka tertawa bersama. Tukang masak andalan. Saya berdiri di samping meja, memegang nampan kosong. Dan untuk sesaat, saya merasa seperti pelayan di rumah saya sendiri. Tetapi yang paling menusuk bukan kalimat Sari, melainkan diamnya suami saya. Mas Budi duduk tepat di sebelah Sari. Ia mendengar semuanya. Dan ia hanya tertawa kecil, ikut larut dalam suasana. Seolah istrinya memang hanya pantas disebut tukang masak. Sore itu, masalah lain datang. Pendingin ruangan di kamar tengah tiba-tiba mati. Rumah yang sudah penuh sesak menjadi semakin gerah. Para paman langsung mengeluh. Seolah itu kesalahan saya. Lestari, panas sekali ini. Tolong dong panggil tukang servis. Padahal suami saya sendiri seorang teknisi pendingin ruangan. Tetapi Mas Budi justru sedang asik mengobroli teras. Enggan repot. Akhirnya, saya yang menelpon tukang servis dari luar di hari Lebaran. Dengan ongkos 2 kali lipat lebih mahal. Dan tentu saja, ongkos itu pun saya yang membayar dari sisa uang belanja yang sudah menipis. Saat tukang servis datang, ia memeriksa sebentar, lalu berkata, "Bu, ini cuma kotor filternya. Sebentar saja beres. Suami ibu kan teknisi, harusnya bisa sendiri." Saya hanya tersenyum getir. Bahkan, orang asing pun heran, kenapa pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan suami saya justru jatuh ke pundak saya juga. Malam harinya, saya mendapati ibu mertua sedang berbicara dengan beberapa kerabat di ruang tengah. Mereka tidak tahu saya berdiri di balik tirai dapur. Bu Sutinah berkata, "Untung Budi dapat istri seperti Lestari. Telaten, tidak banyak menuntut. Coba kalau dapat menantu yang banyak maunya, repot kita." Salah satu bude menyahut, "Iya, Bu, tapi dengar-dengar dia sempat ngomel, mau bikin lebaran sederhana, ya." "Kok ya nggak tahu diri?" Ibu mertua menjawab pelan. Tetapi cukup jelas untuk saya dengar. Namanya juga menantu, mana boleh dia yang atur. Selama masih numpang nama keluarga ini, ya harus nurut. Numpang nama. 2 kata itu menghantam saya lebih keras daripada apapun. Selama 12 tahun, rumah ini saya rawat dengan tangan saya sendiri. Setiap perabot, setiap sudut dapur, setiap helai gorden. Dan dalam pandangan mereka, saya hanyalah orang yang menumpang, bukan bagian dari keluarga. Hanya tenaga kerja yang kebetulan tinggal di sini. Saya kembali ke dapur, mematikan kompor. Dan untuk waktu yang lama, saya hanya menatap genangan air di bak cuci piring, memantulkan wajah saya yang lelah. Saat itulah, sesuatu di dalam diri saya yang sudah lama retak, akhirnya patah dengan bunyi yang sangat pelan. Esoknya, hal yang lebih buruk terjadi. Pagi hari ketiga, saya bangun lebih awal seperti biasa untuk menyiapkan sarapan. Saat membuka laci tempat saya menyimpan uang darurat, isinya kosong. Saya yakin betul, malam sebelumnya masih ada sisa beberapa ratus ribu di sana. Uang itu saya sisihkan untuk membayar listrik yang sudah jatuh tempo. Saya mencari kemana-mana, tidak ada. Saya bertanya pelan pada Mas Budi. Ia awalnya menggeleng, tetapi setelah saya desak, ia mengaku. "Itu. Tadi malam paman Maman pinjam dulu buat beli bensin pulang nanti. Katanya nanti diganti." Saya menahan napas. Bahkan uang listrik pun mereka ambil, tanpa bertanya. Tanpa permisi, seolah seluruh isi rumah ini, termasuk yang ada di laci pribadi saya, adalah milik bersama yang boleh diambil siapa saja. "Mas," kata saya. Suara saya datar. "Itu uang untuk bayar listrik. Kalau telat, rumah kita yang gelap, bukan rumah mereka." Mas Budi terdiam, lalu berkata, "Sudahlah, cuma uang. Nanti aku cari gantinya. Jangan sampai paman tersinggung, ya.
Jangan sampai paman tersinggung. Selalu begitu. Perasaan orang lain selalu lebih penting daripada perasaan saya. Beban saya selalu dianggap remeh, cuma uang. Tetapi setiap rupiah dari uang itu saya kumpulkan dengan punggung yang membungkuk dan tangan yang melepuh. Saat itu, di tengah dapur yang panas, saya membuat satu keputusan. Diam-diam, tenang, tanpa air mata. Selama 12 tahun, saya selalu memilih jalan diam. Saya pikir dengan diam. Saya menjaga keharmonisan keluarga. Tetapi pagi itu, saya akhirnya mengerti. Diam saya selama ini bukanlah penjaga keharmonisan. Diam saya adalah pupuk yang menyuburkan ketidakadilan. Setiap kali saya diam, mereka semakin yakin bahwa apa yang mereka lakukan tidak salah. Setiap kali saya tersenyum menahan sakit, mereka semakin nyaman menumpukan beban di pundak saya. Saya, dengan kebaikan saya sendiri, telah mengajari mereka untuk tidak menghargai saya. Maka, pagi itu, saya memutuskan untuk berhenti diam, tetapi bukan dengan teriakan, bukan dengan pertengkaran. Saya memilih cara yang paling saya kuasai, cara seorang manajer logistik. Saya akan berbicara dengan angka, karena angka tidak bisa membantah, angka tidak bisa berpura-pura, dan angka akan menunjukkan kebenaran yang selama ini mereka tutup-tutupi dengan kata keluarga. Saya mulai mencatat semuanya. Sejak hari itu, di sela-sela memasak, saya membuka sebuah buku tulis lama anak saya. Setiap pengeluaran, saya catat. Tanggal sekian, beli daging sapi 3 kilo. Tanggal sekian, beli beras 2 karung. Galon air, gas. Listrik yang dipakai berlebih. Oleh-oleh yang diminta. Uang yang dipinjam dan tidak dikembalikan. Saya catat semuanya, lengkap dengan tanggal dan jumlahnya. 12 tahun saya bekerja sebagai manajer logistik. Mencatat dan menghitung adalah keahlian saya. Dan untuk pertama kalinya, saya menggunakan keahlian itu bukan untuk perusahaan, tetapi untuk diri saya sendiri. Saya tidak tahu untuk apa catatan itu nantinya. Saya hanya merasa kalau saya tidak menuliskannya, suatu hari saya akan lupa betapa beratnya semua ini. Dan saya tidak mau lupa lagi. Hari keempat, sebuah permintaan baru datang. Bude Ratih menghampiri saya di dapur, membawa daftar panjang di tangannya. Lestari, tolong belikan oleh-oleh khas ini, ya, buat dibawa pulang. Ini sudah Bude tulis daftarnya. Saya melihat daftar itu. Ada 20 lebih item. Kue kering kemasan, keripik, sirup, sampai kain batik. Kalau di total, harganya bisa mencapai ratusan ribu. Bude, ini banyak sekali. Kata saya, hati-hati. Bude Ratih hanya tersenyum. Ya nggak apa-apa, kan rezeki. Nanti diganti kok. Lagi-lagi kalimat sakti itu, nanti diganti, yang tidak pernah benar-benar diganti. Belum selesai dengan daftar Bude, salah satu paman meminjam sepeda motor suami saya untuk pergi ke rumah kerabat lain. Saat motor itu kembali sore harinya, tangki bensinnya sudah kosong dan ada goresan baru di bodinya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Motor itu hanya diparkir begitu saja di halaman, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya hanya bisa menghela napas. Di rumah ini, segala sesuatu yang kami miliki dianggap milik bersama. Tetapi beban dan kerugiannya selalu hanya milik kami berdua. Hari keempat, kelima, keenam, rumah tetap penuh. Bahkan ada kerabat jauh yang sebelumnya tidak pernah datang. Tiba-tiba muncul dengan alasan kebetulan lewat. Mereka tinggal, mereka makan, mereka tidur, dan buku catatan saya semakin tebal. Pada hari kelima, saya menemukan anak saya tidur meringkuk di lantai dapur, beralaskan tikar tipis. Saya kaget. Nak, kenapa tidur di sini? Anak saya menjawab pelan. Kamarku dipakai tante-tante. Bu, katanya, aku masih kecil, jadi nalah dulu. Hati saya hancur mendengarnya. Di rumahnya sendiri, anak saya harus tidur di lantai dapur, sementara tamu-tamu yang menumpang justru menempati kamarnya. Dan ketika saya menyampaikan hal ini pada Mas Budi, jawabannya tetap sama. Namanya juga anak kecil. Ta,
Belajar mengalah itu bagus. Mengalah. Selalu kami yang harus mengalah. Tidak pernah mereka. Lalu di hari yang sama, saat makan malam, persediaan rendang habis lebih cepat dari perkiraan. Salah satu paman menggerutu keras. Loh, rendangnya kok cuma segini? Kurang banyak masaknya. Padahal saya sudah memasak 5 kilo daging. Habis dalam sekejap oleh 20 mulut. Dan bukannya berterima kasih, saya justru disalahkan. Karena dianggap memasak terlalu sedikit. Saya berdiri di dapur, menatap panci yang sudah licin, dan tertawa pahit dalam hati. Bahkan, saat saya memberi segalanya, itu pun masih dianggap kurang. Pada hari ke-6, terjadi sesuatu yang membuat saya benar-benar tidak bisa lagi berpura-pura. Sore itu, anak saya pulang dari rumah temannya, wajahnya muram. Ia masuk ke kamar, lalu menarik saya pelan. Bu, bisiknya. Tadi temanku tanya, kenapa ibu nggak pernah ikut duduk sama tamu? Katanya. Ibu kayak pembantu di rumah sendiri. Saya terdiam. Anak saya, yang masih kecil, sudah bisa melihat apa yang selama ini saya coba sembunyikan. Ia melihat ibunya diperlakukan seperti pelayan. Dan ia malu. Bukan malu pada saya, tetapi malu untuk saya. Belum hilang sesak di dada saya. Di ruang tengah terdengar para bibi membicarakan urusan rumah tangga kami. Dengar-dengar Budi sama Lestari sekarang lagi seret ya keuangannya. Iya, katanya Lestari. Sampai ngutang segala. Mungkin nggak pinter atur uang kali. Mereka tertawa. Membicarakan kesulitan yang justru mereka sendiri yang menyebabkannya. Mereka makan di rumah saya, tidur di rumah saya, menghabiskan tabungan saya, lalu menertawakan saya karena dianggap tidak pandai mengatur uang. Saya berdiri di balik dinding, menggenggam tepi meja, menahan diri agar tidak melangkah keluar dan berteriak. Tetapi saya tidak berteriak. Saya hanya kembali ke kamar dan membuka buku catatan saya. Pena di tangan saya bergerak lebih tegas dari biasanya karena saya tahu sebentar lagi semua angka ini akan berbicara untuk saya. Saya memeluknya dan di bahu anak saya. Akhirnya saya membiarkan satu air mata jatuh. Hanya satu. Karena setelah itu saya tahu saya tidak boleh menangis lagi. Saya harus berdiri. Bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk anak yang sedang menatap saya dan belajar tentang bagaimana seorang perempuan seharusnya dihargai. Malam itu, setelah anak saya tertidur, saya turun ke dapur untuk minum. Di ruang tengah, samar-samar saya mendengar suara ibu mertua dan Sari berbicara. Saya berhenti di balik dinding. Bu, kata Sari pelan. Mbak Lestari kelihatannya beda tahun ini. Lebih pendiam. Jangan-jangan dia mau minta uang ke kita. Ibu mertua menjawab, biarkan saja. Mau minta apa dia? Dia kan tidak kerja. Tidak punya penghasilan. Semua yang dia pakai itu kan dari Budi juga. Jadi tidak pantas dia banyak menuntut. Saya berdiri di kegelapan dapur, menggenggam gelas yang dingin. Tidak punya penghasilan. Semua dari Budi. Mereka lupa atau memang sengaja melupakan bahwa selama 12 tahun, sayalah yang mengatur setiap rupiah di rumah ini. Sayalah yang menghemat, yang menambal, yang memastikan keluarga ini tetap berdiri di atas gaji seorang teknisi. Pekerjaan saya tidak dibayar dengan uang. Tetapi itu tidak berarti pekerjaan saya tidak bernilai. Saya kembali ke kamar. Mas Budi sudah tertidur. Saya menatap punggungnya cukup lama. Lalu saya berbisik pada diri saya sendiri. Besok semuanya selesai. Malam itu, saya membuka buku catatan saya. Saya menghitung total semuanya. Angkanya membuat tangan saya dingin. Hampir 2 juta rupiah. Uang yang saya keluarkan dari kantong sendiri untuk menjamu orang-orang yang bahkan mengambil uang listrik dari laci saya. 2 juta rupiah untuk ujian tukang masak andalan dan numpang nama keluarga. Saya menutup buku itu. Lalu saya tahu esok pagi semuanya harus berakhir. Pagi hari ke-7, sekaligus hari terakhir mereka berencana tinggal. Saya bangun lebih awal dari siapapun. Tetapi pagi itu, saya tidak menuju dapur. Saya mandi. Saya berpakaian rapi. Untuk pertama kalinya dalam 7 hari. Saya tidak memakai daster lusuh berbau bawang.
Lalu saya duduk di ruang tamu dengan buku catatan di pangkuan, menunggu mereka semua bangun. Satu persatu, mereka keluar dari kamar, heran melihat saya duduk diam. Sementara dapur masih gelap dan meja makan masih kosong. Tidak ada sarapan, tidak ada aroma kopi, tidak ada suara penggorengan. Bu Sutinah yang pertama bertanya, "Lestari, kok belum masak? Semua sudah lapar ini." Saya menatap ibu mertua saya. Tenang. Lalu saya berdiri. "Bu, Pak D, Paman, semuanya," kata saya. Suara saya jelas dan tidak bergetar. "Sebelum sarapan, saya ingin bicara sebentar. Tidak akan lama." Ruangan menjadi hening. Mereka semua menatap saya. Mungkin mengira saya akan minta maaf karena belum memasak. Saya membuka buku catatan di tangan saya. "Selama 7 hari ini," kata saya, "saya mencatat semua pengeluaran rumah ini. Bukan untuk menagih siapapun, tetapi supaya kita semua tahu berapa harga dari kata rumah ini selalu ramai." Saya mulai membaca. Hari pertama, daging sapi 5 kilo, ayam 8 ekor, beras 2 karung. Hari kedua, belanja tambahan untuk 5 tamu sari yang datang mendadak. Hari ketiga, uang listrik 300.000 ditinjam Paman Maman, belum dikembalikan. Wajah Paman Maman langsung memerah. Sari menunduk. Saya terus membaca, temang, satu persatu. Setiap angka, setiap tanggal, suara saya satu-satunya yang terdengar di ruangan itu. Hari keempat, lanjut saya. Oleh-oleh pesanan Bude Ratih, 230.000. Bensin sepeda motor yang dipinjam Paman, dan goresan di bodinya. Hari kelima, belanja tambahan rendang yang katanya kurang banyak. Hari keenam, ongkos servis pendingin ruangan di hari Lebaran. 2 kali lipat lebih mahal. Setiap kali saya menyebut satu nama, orang itu menunduk. Bude Ratih, yang tadi pagi masih tertawa, kini menatap lantai. Paman Maman menggeser duduknya dengan gelisah. Bahkan anak-anak muda yang biasanya ribut, kini terdiam. Ruangan yang biasanya penuh tawa, kini hanya berisi suara saya dan detak jam dinding. Total semuanya, kata saya akhirnya, menutup buku. Rp1.930.000 dari kantong saya sendiri. Sementara suami saya, sudah habis dibagikan sebagai angpau oleh ibu untuk Pak D dan Paman yang katanya sedang susah. Hening. Bu Sutinah membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Saya tidak meminta uang ini kembali, lanjut saya. Saya hanya ingin satu hal, saya ingin tahun depan dan tahun-tahun setelahnya, kalau kita berkumpul. Beban ini ditanggung bersama, bukan hanya oleh saya, karena saya bukan pembantu di rumah ini, saya bukan catering, dan saya bukan menantu yang numpang nama. Saat saya mengucapkan 3 kata terakhir itu, wajah ibu mertua saya berubah pucat. Ia tahu. Saya mendengar percakapannya tempo hari, tetapi yang membuat ruangan benar-benar membeku bukan kalimat saya, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Sari, adik ipar saya, mendadak berdiri. Wajahnya merah karena marah. Mbak ini ngomong apa? Sih, baru juga keluar uang sedikit. Sudah pakai dicatat-catat segala. Memangnya keluarga itu harus dihitung-hitung kayak dagang. Saya menatapnya tenang. Sari, kalau ini soal keluarga, kenapa hanya saya yang menghitung pengorbanan? Kenapa selama 12 tahun tidak pernah ada satupun dari kalian yang bertanya, Lestari capek tidak? Lestari rugi tidak? Kalau keluarga tidak boleh dihitung, kenapa hanya saya yang selalu membayar? Sari terdiam, tidak ada jawaban. Lalu, di luar dugaan semua orang, Bu Sutinah tiba-tiba berkata dengan nada tinggi, "Sudah, Lestari, kamu ini cuma menantu. Tidak pantas mempermalukan keluarga di depan kerabat begini. Kalau memang tidak terima, ya sudah. Kami pergi sekarang juga." Ia mengira kalimat itu akan membuat saya takut. Mengira saya akan langsung minta maaf, membujuk mereka untuk tinggal, lalu kembali ke dapur seperti biasa. Begitulah saya selama 12 tahun. Selama 12 tahun, ancaman kami pergi itu selalu berhasil. Karena saya selalu lebih takut dianggap menantu durhaka
daripada peduli pada diri saya sendiri. Saya selalu mengejar mereka sampai ke depan pintu, memohon, menahan, lalu kembali memikul semuanya. Mereka tahu kelemahan saya, dan selama bertahun-tahun mereka memanfaatkannya dengan sempurna. Tetapi tahun ini berbeda. Tahun ini, saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Saya sudah kehilangan tabungan, kehilangan tidur, kehilangan harga diri. Saat seseorang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang, disitulah ia menjadi paling kuat. Saya berdiri. Saya berjalan menuju pintu depan. Saya membukanya lebar-lebar. Udara pagi masuk, membawa suara takbir dari masjid di kejauhan. Lalu saya berbalik, menghadap mereka semua. Kalau ibu memang ingin pergi, kata saya pelan, silakan. Pintunya sudah saya buka untuk beberapa detik. Tidak ada yang bergerak. Mereka saling pandang. Bu Sutina, yang tadi mengancam dengan begitu yakin, kini justru tampak terkejut. Ia tidak menyangka saya akan benar-benar membuka pintu. Lalu, dengan gengsi yang sudah terlanjur ia keluarkan di depan semua kerabat, ibu mertua saya tidak punya pilihan selain melangkah keluar, diikuti paman Maman yang menyeret kopernya dengan canggung, lalu Bu Derati, lalu yang lain, satu persatu. Dalam diam yang memalukan, Sari keluar paling akhir, melempar tatapan tajam ke arah saya. Tetapi saya hanya membalasnya dengan tatapan tenang. Saat orang terakhir melangkah keluar, ibu mertua saya berdiri di halaman, masih memeluk kardus parsel lebaran yang tadi ia bawa. Wajahnya pucat pasi, seperti orang yang baru menyadari. Selama ini ia telah salah memperlakukan satu-satunya orang yang benar-benar menopang rumah tangga anaknya. Saya menutup pintu, pelan. Lalu saya menguncinya rapat-rapat. Tepat di hadapan hampir 20 orang keluarga suami saya. Pada pagi hari kedua lebaran, dari dalam, saya mendengar suara mereka di luar. Ada yang menggerutu, ada yang bertanya bingung, tetapi tidak ada satupun yang berani mengetuk pintu lagi. Karena di balik kemarahan mereka, jauh di dalam hati, mereka tahu setiap angka yang saya bacakan tadi adalah kebenaran. Dan kebenaran itu jauh lebih memalukan daripada pintu yang terkunci. Saya berbalik. Dan di ruang tengah, saya melihat Mas Budi berdiri. Diameter. Sejak tadi, ia tidak ikut keluar. Ia tetap di dalam. Selama ini, saya selalu mengira Mas Budi akan selalu berdiri di pihak keluarganya. Tetapi, pagi itu, untuk pertama kalinya, ia berjalan mendekat. Lalu berkata dengan suara serak, "Maaf, Tar, selama ini, aku terlalu sibuk menjaga gengsiku di depan mereka. Sampai aku lupa. Orang yang paling harus aku jaga ada di dapur ini, sendirian. Selama 12 tahun. Ia menunduk. Tangannya gemetar. Tadi, saat kamu membacakan catatan itu satu persatu. Aku malu sekali. Bukan malu pada keluargaku, tapi malu pada diriku sendiri. Karena aku, suamimu, tidak pernah sekalipun bertanya, dari mana semua uang itu kamu dapat? Aku hanya menikmati pujian mereka. Sementara kamu yang membayar harganya. Saya menatapnya. Air mata yang sejak tadi saya tahan, akhirnya jatuh. Tetapi kali ini bukan air mata kelelahan, melainkan air mata seorang perempuan yang akhirnya didengar. Setelah 12 tahun berbicara pada tembok, akhirnya ada satu orang yang benar-benar mendengar suara saya. Hari itu, saya tidak memasak untuk 20 orang. Saya memasak untuk 3 orang saja. Saya, suami saya, dan anak saya. Hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Sederhana. Tetapi itu adalah makan pagi paling tenang yang pernah saya rasakan selama 12 tahun. Saat kami makan dalam diam yang nyaman, anak saya tiba-tiba berkata, "Bu, hari ini rumahnya enak ya, sepi." Aku bisa dengar suara ibu. Kalimat sederhana dari anak kecil itu membuat mata saya panas. Selama ini, di tengah hiruk-pikuk rumah yang selalu penuh, bahkan suara saya pun tenggelam. Anak saya merindukan rumah yang tenang, merindukan ibunya
yang tidak selalu sibuk di dapur. Dan saya selama 12 tahun telah merampas hal sederhana itu dari anak saya sendiri demi menyenangkan orang lain. Beberapa hari setelah Lebaran, kakak sepupu saya, Pak Tono, yang bekerja sebagai akuntan, datang berkunjung. Ketika saya menceritakan apa yang terjadi, ia tersenyum dan berkata, "Lestari, kamu tahu, yang kamu lakukan itu bukan kekejaman. Itu namanya menetapkan batas. Dan menetapkan batas adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Cinta pada diri sendiri, juga cinta pada mereka, supaya mereka belajar menghargai." Kata-kata itu menguatkan saya. Untuk pertama kalinya, ada orang yang berkata bahwa saya tidak salah. Setelah Lebaran itu, banyak hal berubah. Sebagian kerabat tidak lagi datang menginap berhari-hari, tetapi yang datang sekedar bersilaturahmi. Kini datang membawa rantang masakan sendiri. Mereka mulai mengerti bahwa rumah ini bukan penginapan gratis, dan bahwa di dalamnya ada seorang perempuan yang juga punya batas. Bu Sutinah, ibu mertua saya, butuh waktu lama untuk kembali bicara dengan saya. Tetapi suatu hari, ia datang sendiri, membawa sekantong buah. Dan dengan suara yang amat pelan, ia berkata, "Lestari, maafkan ibu. Ibu, terlalu lama menganggap semua yang kamu lakukan itu biasa. Saya menerima permintaan maaf itu, bukan karena saya lupa semua luka, tetapi karena saya memilih untuk tidak lagi menyimpannya." Sari, adik ipar saya, hingga lama setelahnya, masih sering menyindir. Tetapi sindirannya tidak lagi melukai saya, karena saya sudah tahu nilai diri saya sendiri. Dan ketika kita sudah tahu nilai diri kita, kata-kata orang lain tidak lagi punya kuasa untuk menjatuhkan. Yang paling tidak saya sangka, justru datang dari anak saya. Beberapa bulan kemudian, saat ada acara di sekolahnya, gurunya bercerita bahwa anak saya menulis sebuah karangan tentang sosok yang paling ia kagumi. Dan yang ia tulis adalah saya. Ia menulis tentang ibunya yang berani berdiri, yang mengajarinya bahwa menjadi baik bukan berarti membiarkan orang lain menginjak kita. Saya membaca karangan itu berkali-kali sambil menangis. Ternyata keputusan saya pagi itu bukan hanya menyelamatkan diri saya, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi anak saya tentang harga diri dan keberanian. Rumah kami kini lebih tenang, tetapi bukan tenang yang sepi, melainkan tenang yang penuh dengan rasa saling menghargai. Mas Budi mulai membantu di dapur. Ia belajar mencuci piring, menyapu, dan yang paling penting, ia belajar berkata tidak pada keluarganya ketika permintaan mereka sudah melewati batas. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya merasa benar-benar punya seorang suami, bukan sekedar tuan rumah yang sibuk menjaga gengsi. Cerita ini mengajarkan satu hal, kebaikan yang tidak mengenal batas. Pada akhirnya, bukan lagi kebaikan, melainkan undangan bagi orang lain untuk menginjak kita. Jangan pernah mengira diam adalah kemuliaan, dan jangan pernah berpikir kalau kita memberi terus tanpa pernah meminta dihargai, orang lain akan mengerti dengan sendirinya. Mereka tidak akan mengerti. Mereka hanya akan terbiasa. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang berdiri di dapur dari subuh hingga larut, menjamu orang-orang yang menganggap pengorbanannya sebagai hal yang sudah seharusnya. Perempuan yang memasang senyum di depan semua orang, lalu menangis diam-diam di balik pintu kamar mandi. Kalau Anda salah satunya, ketahuilah, menjaga batas bukan berarti durhaka. Menjaga batas adalah cara kita mengajari orang lain bagaimana seharusnya memperlakukan kita. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Mas Budi. Lelaki baik, tetapi terlalu sibuk menjaga gengsi di depan keluarga besarnya, sampai lupa bahwa istrinya juga manusia yang bisa lelah. Semoga mereka sadar sebelum terlambat. Sebelum perempuan di dapur itu akhirnya memilih untuk berhenti memberi. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua yang menganggap menantu hanyalah orang yang numpang nama, yang lupa bahwa menantu yang baik adalah orang yang menjaga rumah, merawat anak, dan menopang keluarga
dengan tangannya sendiri. Kalau kebaikan itu terus dianggap remeh, suatu hari pintu yang selama ini selalu terbuka akan tertutup. Rapat-rapat, dan ketika pintu itu tertutup, yang menyesal bukanlah orang yang menutupnya, melainkan mereka yang dulu menganggap pintu itu akan selalu terbuka, apapun yang mereka lakukan. Tahun itu, saya belajar bahwa harga diri bukanlah hal yang harus saya korbankan demi kata keluarga. Saya tetap menyayangi keluarga suami saya, tetapi saya juga akhirnya belajar menyayangi diri saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus diam, atau pilihan untuk berdiri dan berkata, "Cukup." Pintu rumah saya tetap terbuka untuk siapa saja yang datang dengan hati yang menghargai, tetapi tidak lagi terbuka untuk mereka yang datang hanya untuk menginjak. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda merasa menjadi orang yang selalu memberi, tetapi tidak pernah benar-benar dihargai? Ceritakan kisah Anda di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.